Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyir rahmah wa kashifil gummah wa ala alihi wa sahbihi ahlil badri wal istiqamah, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza manittaqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atinal hikmah wa alhiqna bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, mari sama-sama tawajuhkan hati menjaga adab dalam majlis ilmu agar kita mendapatkan faidah dan kemanfaatan. Kayaknya ini karpet mubazir nggak didudukin ya. Karpetnya mubazir nggak didudukin. Kasihan yang gelar. Ya, ngasih tahu doang. Yuk, yang di belakang, supaya yang menggelar dapat pahala. Ya, digelar dan didudukin. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hujjaj, para asatid, jemaah rahimakumullah. Kesempatan kita pada malam hari ini kita akan membicarakan bagaimana agama ini memberikan edukasi tarbiyah berkaitan dengan interaksi sosial. Kita itu hidup beragama tidak sendiri, bertetangga, berinteraksi, bermasyarakat. Rasul bertetangga, Rasul bersahabat, Rasul mencontohkan bagaimana interaksi yang baik. Maka di dalam hal ini satu istilah dalam sosiolog, altruisme. Apa itu? Ini adalah salah satu istilah yang menggambarkan karakter orang yang beriman sejatinya kudu begini. Mari kita awali dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan membicarakan tentang masalah landasan dalilnya, sumbernya. Pak Ustadz itu katanya kelihatan bahasa Yunani, ini mau kelas filsafat apa sosiolog? Ngaji. Akan tetapi berlandaskan Quran dan hadis. Yang kedua, bagaimana terminologi kebahasaan supaya kita enggak salah memahaminya. Satu, dalilnya apa? Yang kedua, pengertiannya apa? Yang ketiga, bagaimana isi esensi dari materi itu sendiri. Yang pertama, landasan dalilnya surah Al-Isra ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika engkau berbuat baik, berarti engkau berbuat baik bagi dirimu sendiri.
Bila mana orang baik kepada kita karena kita baik biasa. Pak, bila mana orang baik karena kita baik biasa. Orang berbuat baik kepada kita karena kita berbuat baik kepada dia biasa. Betul ya? Kenapa dia berbuat baik? Karena kita baik. Dalam sebuah penelitian, bila mana kita ingin mengetahui karakter seseorang, lihatlah bagaimana ia memperlakukan Anda di saat tidak memberikan apa-apa. Bagaimana seseorang memperlakukan kita ketika kita tidak punya andil kepada dia. Enggak ngebantu, enggak ngasih manfaat, enggak ngasih faidah. Bagaimana sikap dia kepada kita, itulah sikap karakter asli seseorang. Kalau seseorang berbuat baik kepada kita karena kita baik, itu mah biasa. Namanya saring umpan. Namanya umpan balik. Kita lempar, dia lempar. Take and give. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Bahasa hadisnya man yazro yahsud. Barang siapa menanam, dia akan memetiknya. Kalau kita baik sama orang, orang bakal baik. Wa in asatum falaha, akan tetapi bila mana engkau berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali berbaik kepada diri kita sendiri. Artinya baik buruk kita tergantung kelakuan dan perilaku kita. Maka sikap dan perilaku seseorang itu mencerminkan sifat dan karakternya. Sering kita ibaratkan seperti teko, isi dan ujung tekonya. Di mana-mana ujung teko dan isi teko itu berbanding lurus, tidak akan berbohong. Betul Pak? Isi teko kopi, yang keluarnya kopi. Isi tekonya susu, yang keluarnya susu. Isi tekonya oli, yang keluarnya oli. Isi tekonya air comberan, yang keluar jangan ngarepin kopi. Dalemannya go air comberan. Ucapan manusia ujung teko. Matanya ujung teko. Tangannya ujung teko. Kakinya ujung teko. Ujung teko adalah gambaran daripada isi teko. Kalau ucapannya baik, pandangannya baik, tutur katanya baik, perilakunya baik, itu hanya ujung teko. Ujung teko itu tidak akan mendustai isi tekonya. Maka manusia, gambaran ilustrasinya adalah bagaimana hidup bersosialnya. Maka Al-Quran tidak salah menganalisa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Yang kedua, landasan dalilnya, ahabbullahi ilallahi anfa'uhum linnasi wa habbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslimin. Orang yang paling Allah demenin, orang yang paling Allah cintai, anfa'uhum linnas, yang paling produktif, banyak karya, faidah, manfaatnya untuk orang lain. Bisa pakai ilmu, manfaat untuk orang lain. Bisa pakai tenaga, bermanfaat untuk orang lain. Yang punya ilmu, manfaat untuk orang lain dengan ilmunya. Yang punya harta, bermanfaat dengan hartanya untuk orang lain. Yang punya tenaga, ide, pikiran, inovasi, kreatif, bermanfaat untuk orang lain, anfa'uhum linnas. Maka wajar kalau Allah sayembaranya bukan dengan harta, tetapi dengan ahsanuhum amala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum
Nah itu. Ahsanu amala yaitu penjelmaan anfa'uhum linnas. Harta boleh kaya, ilmu boleh tinggi, belum tentu manfaat untuk orang lain. Betul Pak? Banyak orang yang tidak perlu kaya, tidak perlu pinter, tetapi benar. Kalau orang benar pasti bermanfaat untuk orang lain. Apalagi benar dan pinter. Benar dan kaya, pasti kekayaan hartanya, ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Wa ahabbul a'ma, di antara amal perbuatan manusia yang paling Allah sukai, sururun tudkhiluhu ala muslimin, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Orang lain kagak punya rokok, kita tawarin, "Bang, rokok." Seneng nggak? Ditawarin rokok Pak. Kita nggak punya rokok nih, datang orang, "Bang, rokok." Seneng nggak ditawarinnya? Udah senang. Orang kagak punya ditawarin rokok. Gak punya duit ditawarin, "Bang, mau minjem duit nggak?" Datang ke kondangannya, seneng orang kita datang, namanya idkharus surur, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ada tamu datang, dia tamu, senengnya dimasakin pecak, gabus pucung, waduh seneng banget nih tamu. Itu namanya idkharus surur, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Gak perlu modal banyak. Bagaimana orang lain senang dengan perilaku kita. Itu namanya sosial, interaksi dengan pihak yang lain. Maka di dalam hal ini, motivasi dalam amal. Waman masya ma'a akhihi fi hajatin hatta asbatahalahu, asbatallahu azza wa jalla qadamahu ala sirati yauma tazilu fihil aqdam. Di saat langkah seorang kaki menuju saudaranya, saudaranya lagi kepepet, lagi butuh bantuan, lagi butuh tolongan, dia datang ke rumahnya, dia bantu, dia tolong. Waman ma'masya'a ma'a akhihi, barang siapa orang yang berjalan menuju tempat saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya, kita bantu dia, kita tolong dia, fi hajatin, karena sebuah kebutuhan, hatta asbataha, sehingga dia menyelesaikan urusannya, maka asbatallahu azza wa jalla qadamah, Allah akan berikan kekuatan kakinya ketika nanti melewati jembatan Siratal. Gara-gara kakinya dipakai untuk nolong orang. Maka ada sebuah peribahasa ungkapan dalam sosiolog, jangan pernah engkau melupakan jasanya seseorang. Di saat orang lain tutup mata, masa bodoh, gak mau tahu, tapi dia nolong kita, yang begitu namanya tulis pakai tinta emas. Jangan pernah melupakan seseorang yang pernah menolong kita di saat semua orang tutup mata, saudara tutup mata, tetangga gak mau tahu, temen semuanya miss call-nya tutup, gak diangkat, padahal lagi butuh kita, lagi benar-benar butuh. Ngakunya friend di telepon banyak alasan, ngakunya teman di telepon banyak alasannya, saudara gak mau bantu, saudara banyak urusan juga, tetangga sama. Datanglah seseorang menolong kita, memberi bantuan kepada kita, maka dia adalah orang yang istimewa. Jangan sekali-kali melupakan jasa bantuan seseorang di saat semua tutup mata, masa bodoh gak mau tahu, ada orang yang datang menolong dan memberikan jasanya kepada kita. Tulis namanya pakai tinta, bukan orang sembarangan. Maka ada peribahasa, jangan menjadi kacang lupa kulitnya. Percaya atau enggak percaya Bapak, kalau ada acara taklim ataupun tahlilan biasanya ada kacang
rebus. Saya pernah eksperimen, Pak. Kalau kacang itu masih ada bungkusnya, kacang masih ada bungkusnya, cemplungin. Pertanyaannya, tenggelam apa ngapung? Ngapung atau tenggelam? Ngapung, karena ada cangkangnya. Tapi kalau kacang kita potek cangkangnya, tinggal bijinya, cemplungin. Tenggelam apa ngapung? Tenggelam. Kacang yang sudah tidak ada kulitnya tenggelam ke bawah bakal hancur. Tapi kacang yang masih ada ngambang ke atas, diangkat derajatnya, dimudahkan urusannya, dihindarkan balik metaka. Tapi kalau kacang tinggal kacangnya, alias kacang sudah tidak ada kulitnya, alias si kacang lupa kulitnya, dia akan tenggelam ke bawah, lupa diri, tenggelam dengan keadaan yang ada, dan dia lupa dulunya dia punya kulit. Sekarang kacang kagak ada, nyemplung ke bawah. Orang yang melupakan jasa orang lain gak bakal berkah hidupnya. Maka jaga silaturahmi dengan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Relasi atasan, guru, teman, kerabat yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, jaga supaya kita jangan jadi kacang lupa kulitnya. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bedah bahasanya, istilah altruisme ini berasal dari akar kata alter, ini bahasa Yunani, bahasa sosiolog, yang berarti orang lain. Artinya altruisme ini adalah, menurut pakar sosiolog, makna tekstual ini mengistilahkan pada perilaku, aktivitas kebaikan seseorang yang dilakukan untuk orang lain tanpa pamrih. Altruisme ini adalah berbuat baik untuk orang lain tanpa. Jadi berbuat baik tanpa. Berbuat baik tanpa berbuat baik aja. Itu namanya altruisme. Dia berbuat baik tanpa melihat pandang. Mau kenal nggak kenal, tolong. Mau deket nggak deket, tolong. Mau akrab nggak akrab, tolong. Tetangga atau bukan, tolong. Altruisme itu adalah sikap sosiolog, terlepas daripada iman. Ketika orang ditolong kagak bakal nanya, Pak agama Anda siapa? Nggak bakal nanya. Contoh, seseorang lagi kepepet, semua tetangganya muslim pada masa bodoh, tetapi ada orang yang beda agamanya nolong dia, kagak bakal nanya. Agama Bapak Islam bukan, kagak bakal nanya, Pak. Kenapa? Karena itu interaksi sosial, bukan masalah iman. Berbicara iman beda lagi, tapi sosial itu adalah bagaimana kepekaan, bagaimana sensitifnya seorang manusia interaksi dengan yang lain tanpa harus melihat memandang agamanya. Bila mana orang dibantu, gak bakal nanya yang membantunya agama apa. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana kalau kejadian dengan orang yang beriman? Maka Al-Quran, Rasul yang mulia tentu sudah ada formula bagaimana pemahaman ini. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pertanyaan. Bila kita hendak membeli mobil, selain mesin, kira-kira apa yang akan kita perhatikan? Kalau kita beli mobil, selain mesin yang kita cek, selain mesin yang kita periksa, kira-kira bagian apa yang kita perhatikan? Kira-kira apa? Kira-kira apanya, Pak?
jawaban Bapak masing-masing itu menggambarkan karakter sosialnya. Kalau kita beli mobil, selain mesin yang kita cek, yang paling biasa menjadi pusat perhatian adalah penampilan bodi mobilnya. Betul Pak? Interiornya, eksteriornya, baret apa enggak baret. Tapi menurut pandangan sosiolog, yang terpenting bukan sekedar mesin dan bodinya. Ada bagian yang dianggap sepele tapi ini fatal kalau nggak ada. Dianggapnya sepele, enggak dilihat, enggak dinilai, enggak dihargai, enggak dihormat, tapi ini sangat fatal. Yang dilihat oleh orang bagaimana penampilannya, catnya, mulusnya, interiornya, tetapi ada bagian penting yang fatal kalau enggak dihargain, enggak dicek. Bagian apa? Bagian ban. Coba tuh. Surat lengkap, mesin lengkap, body mulus, ban kagak ada. Jalan gak Pak? Enggak bakal orang beli mobil yang dilihat bannya, kagak bakal. Tapi menurut pandangan sosiolog, justru bagian yang sepele ini sangat fatal kalau nggak ada. Padahal fungsinya ini mobil akan nyampe kemana dan bermanfaat, berguna karena adanya si ban. Ban ini enggak dikasih penghargaan, enggak dikasih trofi, enggak dihormatin, wong namanya juga ban. Ban ini menggambarkan sifat karakter altruisme. Dia kerja tanpa harus pamrih. Dia kerja enggak perlu dihormatin. Dia kerja enggak perlu dikasih upah. Dia kerja enggak perlu dikasih trofi. Kerja ya kerja aja, itu namanya si ban. Yang dipuji mah meleknya, bodinya, interiornya. Ban mah jarang-jarang dikasih penghargaan Pak. Padahal kalau mobil nggak ada bannya, sia-sia semuanya. Mau mereknya mahal sekalipun, harganya mahal sekalipun, sia-sia kalau nggak ada bannya. Akan tetapi ban ini dipandang sebelah mata, enggak dihargai, enggak dikasih penghargaan, enggak diorangin. Itulah altruisme. Ada orang bekerja, ada orang berkarya, ya kerja aja, nolong aja, enggak perlu dikasih penghargaan, penghormatan. Pertanyaannya, ada tidak manusia yang siap kaya seperti ban? Mesin minta ganti oli, betul Pak? Body minta dicat, ban, ilah. Yang pertama, lihat pesan kehidupannya. Yang pertama, ban kendaraan itu adalah bagian yang selalu mengalami bagian terberat demi bagian kendaraan yang lain. Betul Pak? Odong-odong isinya 30 orang, udah pada genut lagi. Waduh. Yang paling berat siapa? Yang paling kerjanya paling berat? Bannya. Supaya 30 orang ini selamat, aman, nyampan, pulang pergi. Yang kerja keras siapa? Bannya. Maka ban itu adalah bagian yang paling berat memikul beban agar semua bagian daripada mobil termasuk yang numpang aman selamat. Yang kerja kerasnya siapa? Yang kerja kerasnya ban. Yang dilulukannya disebutnya mobilnya. Ban maka disebut-sebut, tetapi kagak marah. Namanya juga ban mobil itu. Padahal kerjanya paling berat, Satu,
Tuh, dua. Ban itu paling depan jika jalanan lubang yang ngerasain jalannya berlubang, yang ngerasainnya aspalnya panas, yang ngerasain ada kotoran, yang ngerasain jalanan becek, yang ngerasain aspalnya gompal, yang ngerasain dia yang pertama ngerasain. Orang mah cuma duduk diem di dalam pakai AC, yang paling pontang-panting merasakan bagaimana jalannya becek, jalannya panas, kotoran, ngelewatin pasar. Ilah, yang paling pertama kali menghadapi permasalahan adalah ban, tetapi yang paling enak yang di atas. Itu betul-betul loh. Iya, namanya juga ban. Dua. Tiga. Ban itu sangat disiplin, sensitif. Bagaimana sensitifnya? Injek gas, sat, namanya ban tuh. Betul Pak? Ban itu sensitif dan disiplin. Bagaimana disiplinnya? Ia akan segera berhenti kalau diinjeknya rem. Dia akan melesat kalau diinjeknya gas. Itu namanya ban. Tuh, ban berdisiplin Pak. Injek rem, diem. Injek gas, maju. Kagak tahu becek, kagak tahu panas, kagak tahu kotor, kagak tahu yang numpang berapa puluh. Ban mah diinjek gas, maju walaupun berat, walaupun susah, walaupun kotor, maju aja ban mah. Disiplin. Oh, orang muslim kudu begitu. Tiga, selain daripada disiplin, ban itu sifat karakternya konsisten, tidak jelas. Akan tetapi ban itu mau nempel kendaraan apapun bentuknya tetap bulat. Nempel di mobil bulat, nempel di sepeda bulat, nempel di Vespa bulat, nempel di pesawat bulat. Maka sifat ban itu konsisten. Itulah istiqomahnya orang beriman. Maka gak usah jauh-jauh ngaji mah, lihat aja. Lihat aja, ban istiqomah, konsisten. Hujan hadir, panas hadir, ada kondangan hadir, ada bola. Itu namanya juga ban. Kalau ban begitu, nempel di mobil bulat. Iya. Nempel di sepeda bulat. Konsisten, itu namanya orang beriman. Ucapannya bisa dipegang, akhlaknya amanah dan terpercaya. Maka hadirin rahimakumullah, selain daripada itu, ban kendaraan itu selalu memberikan manfaat walau tidak dihormati. Enggak disebut kagak ngapa-ngapa, enggak dihormati kagak ngapa-ngapa. Padahal dia paling capek, paling lelah, paling berat kerjanya. Itu ban. Akan tetapi yang mendapatkan penghargaan bukan ban. Yang penting mah yang naik mobil aman, nyaman. Yang penting orang lain tanpa harus dianggap ban mah. Itu namanya altruisme. Berkarya, bekerja, menolong tanpa harus disebut, tanpa harus dielu-eluin, tanpa harus diorangin. Karena kita adalah orang biasa di hadapan orang yang tidak mengenal kita. Saya ulangi, kita adalah orang biasa di hadapan orang yang tidak mengenal
Jangan kesinggung kalau kita didupak, dilangkahin, enggak ditanya, enggak disalamin di tempat orang lain. Wong kita orang asing, betul Pak? Di kampung kita, disalamin di tempat kita, di tempat kita, di tempat orang lain mah kita bukan siapa-siapa, betul Pak? Berangkat Pak umroh haji, enggak ada apa-apanya kita tuh. Kita adalah orang biasa di hadapan orang yang tidak mengenal kita. Kalau enggak disebut nama kita, biasa aja. Enggak disalamin, biasa aja. Enggak disambut, biasa aja. Enggak dipersilakan, biasa aja. Kenapa? Kita adalah orang biasa di hadapan orang yang tidak mengenal kita. Maka siap-siap harus seperti ban. Dalam kondisi apapun bulat aja. Tahu. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bahasa ada 3. 1 al-jud, at-ta'thir, as-sakha. Jud itu apa? Jud itu adalah memberi 7, sisanya 3. Orang punya 10, ngasihnya 7, sisanya 3. Itu namanya al-jud. Yang kedua at-ta'thir, mendahulukan kepentingan orang lain padahal kita butuh. Padahal kita pengen. Panitia kurban datang, Assalamualaikum Pak, daging kurban siap. Padahal tetangga kita nggak kebagian. Pertanyaan, dimasukin ke kulkas atau dikasih ke tetangga? Kira-kira tetangga belum kebagian, kita dikasih. Kira-kira masuk ke kulkas atau dikasih ke tetangga yang belum kebagian? Taksir itu mendahulukan kepentingan orang lain walaupun kita butuh, walaupun kita perlu. Telepon nama RT, Assalamualaikum Pak, ini dapat sembako, buat yang lain aja. Waduh cakep, itu namanya taksir. Bukan nanya ke RT, sembako mana? Kagak dapat gua. Gila. Taksir itu mendahulukan kepentingan orang lain padahal dia butuh. Dia pun mau tapi mendahulukan orang lain. Itu namanya taksir. As-sakha, kalau as-sakha punya 10 dikasih 3 sisa 7. Kebalikan yang pertama. Kalau yang pertama punyanya 10 dikasih 7 sisanya 3. Kalau as-sakha punya 10 dikasih 3 sisanya 7. Sisanya masih banyak. Itu namanya as-sakha. Kita sedekah keropak Jumatan. Yang masuk 5.000, yang di kantong yang masuk 5.000, yang di saku 100.000. Itu namanya as-sakha. Kalau dibalik masuk 100, yang di saku 5.000, itu namanya al-jud. Dan itu tidak sembarangan orang mampu melakukan ini. Hanya orang-orang yang punya intelijensi dan bagaimana kepekaan sosial melaksanakan ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idealnya orang beriman bagaimana memikul beban orang lain, disiplin, demikian pula konsisten, istiqomah, dan lebih lagi itu adalah berkorban melakukan suatu hal tanpa harus diberikan penghargaan. Selagi kita membantu orang tetapi masih berharap terima kasih, belum jadi. Kita bantu orang tapi masih mengharap terima kasih ucapannya, berarti belum jadi ini. Nolong orang, udah ditolong kita set ilah. Terima kasih acan ini. Padahal berarti kita masih ngarapin terima kasih dari orang. Altruisme itu beramal, nolong, bantu, ya udah. Mau dibalas monggo, nggak dibalas mau baik apa terserah. Pokoknya mah konsisten, bulat kayak
ban. Udah gitu. Jadi pengajian ini ngebahas, ya udah itu bulat lah. Kalau udah bulat udah aman. Kemana-mana nyampe. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.